guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ada ratusan harta karun dengan Wang Fulong di tempat kejadian, mewakili ratusan senjata sihir yang kuat, tetapi tidak banyak orang yang mengendarai sihir senjata, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Semuanya adalah Master Inti Emas, raksasa kecil dengan 7 kekuatan gaib. Setiap orang memiliki lebih dari 10 senjata ajaib. Pakaian, perhiasan, dan bahkan sepatu yang dikenakan di tubuh semuanya adalah harta yang sangat indah. Susunan yang mempesona, menunjukkan kekuatan tempur tirani. Begitu banyak Master Inti Emas, begitu banyak harta, tak terbayangkan di dunia besar Xuan Huang. Kecuali Tai, tidak ada murid sejati dari sekolah manapun yang memiliki begitu banyak Master Inti Emas. Sampai saat ini, Yu Huamen hanya menguasai Fang Han, Hua Tiandu, Jialan, Wan Luo, Ling Qiao, Yao Guang, Fang Qingsu, dan Meng Shaobai. Adapun Istana Bintang Janji, ada 20 atau 30 Master Inti Emas di Aula Beidou. Apa konsep ini? Anda tahu? Istana Bintang Janji memiliki 360 kuil. Mewakili Zhou Tian Xingsu. Menghitungnya, ada berapa Master Jin dan berapa banyak yang kuat di sana. Tidak heran mereka memiliki ambisi untuk menyerang dunia Xuan Huang. Dunia besar Xuan Huang harus menambahkan hingga 3 makhluk abadi, iblis dan iblis, untuk dapat bersaing dengan Istana Bintang Janji. Tentu saja, Istana Bintang Wuji juga menempati dunia Wuji, tidak heran ada pengaruh yang begitu besar. Ada teriakan di Wang Fulong, dan 20 atau 30 Master Inti Emas di tempat kejadian meraung dengan liar, masing-masing menamparkan kepala mereka, dan embusan yang Qi murni meledak dari atas kepala, dan inti emas dibungkus. Yang Qi murni, tiba-tiba, 20 atau 30 inti emas berputar dengan mantap, dan sinar cahaya keemasan bersinar keemasan di seluruh langit. Di antara inti emas ini, 15 jenis kekuatan gaib yang paling padat, dan 24 kekuatan gaib yang paling padat. 1, 2, kata Fang Han menyapu dalam sekejap dan melihat total 34 inti emas. Inti emas ini bangkit, bukannya membombardir Fang Han, tetapi terhubung menjadi satu bagian, dan kekuatan mereka beredar untuk membentuk peta bintang. Kekuatan peta bintang ini sangat luas dan tak terbatas, dan menekan Fang Han lagi. Di peta bintang, serangkaian meteor bertabrakan, lalu meledak, dan ratusan juta bintang padat, memenuhi seluruh ruang. Kekuatan semacam ini cukup untuk menyebabkan luka serius pada raksasa biasa. Saat itu, 12 murid inti emas dari Sekte Tai terbang keluar dari inti emas mereka sendiri untuk membentuk bencana alam kiamat, dan mereka juga bisa bersaing dengan raksasa abadi. Berapa banyak murid yang ada di Istana Bintang Janji sekarang? 34 Master Inti Emas, digabungkan, hampir setara dengan 3 kali kekuatan bencana alam kiamat. Kekuatan semacam ini bisa mengalahkan raksasa abadi. Ini juga mengapa Wang Fulong kehilangan senjata Tao, dan kemudian dia menjadi marah dan ingin menghancurkan Fang Han sepenuhnya. 30 murid inti emas ini membentuk Big Dipper Grid Array. Meski tidak sebagus teknik bencana, ada terlalu banyak orang. Ada total 34 inti emas, dan kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Teman Taoisme, tinggalkan alat Tao dan cepat lari. Seru Luo Yin. Lari. Apa menurutmu cara kecil ini bisa membuatku kalah? Kata Fang Han berdiri dengan bangga, karena aku bisa mengumpulkan alat Tao-nya, aku tidak takut dengan begitu banyak inti emasmu. Hancur, tubuh Fang Han bergetar, dan 4 kekuatan besar muncul dari dalam tubuh. Pedang guntur kekacauan besar dan jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan saling terkait satu sama lain, membentuk guntur ilahi yang dapat membuka dunia, dan itu bergetar di udara. Ribuan gunung berapi meletus bersamaan, dan ribuan lautan meluncurkan pasang surut bersamaan. Dunia kelahiran Fang Han, roh primordial dari 4 raksasa abadi yang agung,
ditambah kekuatan 2 artefak Tao tingkat tinggi, adalah 1 dari 5.000. Dalam sekejap, itu meledak. Seperti badai antar bintang, menyapu sistem sungai. Seperti sungai takdir, mengalir melalui alam semesta. Peta bintang yang terdiri dari 34 inti emas, formasi biduk, hancur total. 34 murid jin dan semuanya memuntahkan seteguk darah, wajah mereka seperti abu. Jin dan alami mereka, meratap dalam gelombang, terbang di langit seperti peluru, kacau balau. Wang Fulong mundur puluhan mil jauhnya, dan langsung terguncang. Tubuhnya hampir terkoyak oleh kekuatan besar ini. Dunia kelahirannya dan Raja Bintang Yuanshen juga tertindas dalam pikirannya, tidak bisa keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Aula Beidou saya, 34 Master Jin dan, membentuk formasi Great Beidou. Di bawah metode orang ini, itu rentan terhadap satu pukulan. Bagaimana bisa seperti ini? Bahkan raksasa abadi akan terluka parah. Apakah dia abadi? Praktisi tanpa hukum. Mustahil, dia jelas merupakan dunia dengan 10 kekuatan gaib, dan dia mengubah nasibnya melawan langit. Wajah Wang Fulong menunjukkan kengerian yang tak tertandingi, dan hatinya menderu dan menderu. Tepat ketika tubuhnya terbang keluar dan dia belum berhenti, sesosok muncul di sampingnya, mencengkeram lehernya, dan membuatnya tetap hidup. Dia merasa lehernya dijepit oleh lingkaran besi, hampir mati lemas, vitalitas seluruh tubuhnya terhalang, dan dunia di lautan pengetahuan juga ditekan dengan kuat. Semua kekuatan magisnya tidak bisa ditampilkan setelah dicubit lehernya. Dia hanya bisa diangkat seperti ayam. Kakinya terbanting, lemah seperti manusia. Apakah kamu pikir aku membunuhmu? Atau haruskah aku menggali elemen langit dan bumimu dan memurnikannya menjadi pil? Elemen surga dan bumi kelahiranmu mengandung banyak kekuatan magis yang baik. Aku dapat menghilangkannya satu persatu dan menjualnya kepada orang lain. Bagaimana banyak pure yang pils yang bisa kamu jual? Jangan berpikir untuk meledakkan dunia, percuma saja, aku punya 100 cara untuk mencegahmu meledak. Setelah Fang Han mengangkat leher Wang Fulong, dia berkata perlahan. Di mata Wang Fulong, ada semua ketakutan, dan tidak ada lagi kesombongan. Dari tubuh Fang Han, dia merasakan aura Dewa Iblis langit dan bumi. Sosok yang menakutkan seperti itu benar-benar di luar kemampuannya untuk bersaing. Murid Jin dan yang terguncang juga meringkuk. Mereka memandang Fang Han dengan seekor anak ayam memandangi seekor elang. Mereka tidak berani bertindak gegabah. Baru saja, Fang Han menghancurkan formasi Beidou dan benar-benar menakuti mereka. Murid Jin dan bukanlah orang bodoh, dan segera tahu bahwa Fang Han bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Dan Fang Han menembak terlalu cepat sekarang, dan mereka tidak tahu kekuatan magis dan senjata sihir apa yang ditampilkan Fang Han. Mereka mendengar petir, susunan besar meledak, inti emas mereka rusak, dan orang-orang terguncang. Kami adalah orang yang kokoh. Melihat pemandangan ini, Luo Yin dan Mo Jin, dua pria dan wanita inti emas 7 kali lipat ajaib, wajah mereka mati rasa. Mereka tidak bergerak, hampir lupa bernapas. Teman Taoisme, mohon berbelas kasih. Tepat ketika Fang Han mencubit leher Wang Fulong dan mengancam pihak lain dengan nada keras, dalam kehampaan, kekuatan yang kuat menghancurkan ruang, dan tampaknya itu adalah pesawat ulang-alik bintang lainnya. Namun, yang muncul di Star Shuttle kali ini adalah seorang lelaki tua, dan di samping lelaki tua itu ada seorang gadis bertopeng. Hati Fang Han tergerak, dia melihat bahwa lelaki tua itu adalah raksasa abadi. Adapun gadis bertopeng, tingkat kultivasinya membuat orang tidak dapat melihat. Sepertinya dia masih di atas lelaki tua itu. Fang Han merasa bahwa cadar di wajah gadis itu adalah artefak Tao tingkat rendah. Keduanya adalah Master, Tuan Absolut, meskipun auranya tidak sebagus Tuan Istana Shenluo Baliming, dan reinkarnasi Chirongtian yang merupakan wakil kepala pertama Vulkan, dia pasti pemimpin di alam umur panjang pertama dari alam rahasia umur panjang.
Bahkan tingkat kekuatannya melampaui Ruyizi, sesepuh Tianxing. Uji Star Palace, Beidou Hall, kiri dan kanan wakil Hall Master Chang Ying, Luo Shuibei telah bertemu sesama Taois. Teman Dao dan Wang Fulong hanyalah pertarungan kata-kata, bukan kebencian yang mendalam. Tolong biarkan Wang Fulong pergi dan kembalikan alat-alat Tao kepadanya. Bagaimana dengan Beidou Dian kita untuk memberikan sedikit kompensasi kepada sesama Taois? Taois juga raksasa zaman, kuat di dunia rahasia umur panjang, dan rekan menyembunyikan identitasnya. Tentu saja, Wang Fulong tidak bisa melihatnya. Menyinggung sesama Taois sekarang telah dihukum. Mohon dimaafkan, orang-orang, lupakan saja, sesama Taois. Kata orang tua yang muncul tersenyum dingin pada pihak lain, tetapi momentum tubuhnya diam-diam memblokir lingkungan, siap melakukannya, dan waspada. Oh, bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku adalah raksasa abadi? Fang Han membuang tangannya, dan Wang Fulong seperti orang-orangan sawah, dibuang olehnya. Dia menepuk tangannya dengan senyum di wajahnya. Meskipun sesama Taois telah menyembunyikan aura dari orang lain, itu tidak dapat bersembunyi dari kita. Alam rahasia umur panjang dapat berkomunikasi dengan alam abadi dan menarik vitalitas. Kekuatan sihirnya terus-menerus, memiliki sejarah panjang, dan tidak akan pernah habis. Rekan Taois kadang-kadang menggambar simbol vitalitas alam peri sepanjang waktu, dan baru saja kekuatan, telah menembus kekuatan naga langit primordial, menembus 100 juta karakter, pasti tidak akan dirilis sampai alam rahasia umur panjang. Kata wanita bertopeng di jalan utara Luoshui. Ternyata ada 4 raksasa abadi di Fang Han. Menggunakan kekuatan keempat raksasa abadi ini, kedua orang ini menebak bahwa Fang Han adalah raksasa abadi. Namun, Fang Han tidak menolak, juga tidak menjelaskan bahwa status raksasa abadi dan status alam misterius jelas bukan level yang sama, setara dengan rakyat jelata dan kaisar. Justru karena mereka mengungkapkan bahwa dia adalah raksasa zaman, kedua orang ini akan sangat sopan kepadanya, atau mereka akan memperlakukan diri mereka sendiri sebagai domba gemuk dan mulai membantainya. Teman Taoisme, ini 100.000 pil yang murni. Anda akan mengembalikan pedang sabit raksasa ke Wang Fulong. Tidak mudah untuk mendapatkan artefak Tao. Setelah semua kesulitan dan segala macam kesulitan, Anda baru saja mengambilnya. Itu setara dengan membunuhnya secara langsung. Kata orang tua Chang Ying melambaikan tangannya dan melemparkan tas ajaib. Fang Han mengambilnya di tangannya, dan menyapu pikiran spiritualnya, dan menemukan bahwa ada pil yang padat di dalamnya, memancarkan semburan yang murni, itu benar-benar 100.000 pil yang murni. Pil yang murni dapat ditukar dengan 10.000 pil Bai Yang dan 100 pil Yuan Ying di dunia besar Xuan Huang. Selain itu, ada harga tetapi tidak ada pasar, siapa yang akan menjualnya dengan yang dan murni. Ini adalah barang penyelamat hidup yang nyata. Melihat Fang Han mengambil pil yang murni, dia mengerang, dan wanita bertopeng Luo Shuibei berkata lagi, dalam beberapa hari, itu akan menjadi hari ketika tuanku di Aula Beidou, Chunan, dan Fang Qingwei menikah. Fang Qingwei adalah cu saya. Istri Nan Gongzi di kamar nomor 2999 mewakili kesempurnaan kecil di 3000 Avenue, jadi sangat padat. Ini adalah perjamuan besar. Mengundang sesama Daois untuk datang, Anda dapat menemukan wakil master di Aula Beidou saya. Bagaimana kalau memberikan 10.000 pil yang murni kepada Taois setiap bulan? Apa, Tuan Biduk? Selir kamar nomor 2999. Nama selir itu adalah Fang Qingwei. Bukankah ini kebetulan? Fang Qingwei tampaknya diubah menjadi kucing oleh Feng Baiyu. Gumam Fang Han kaget saat mendengar 3 kata Fang Qingwei.